Coba jawab dengan jujur. Kapan terakhir kali kamu berzikir, lalu kamu benar-benar merasakan getarannya? Bukan sekedar hitungan, bukan sekedar gerakan bibir, tapi getaran yang menjalar sampai ke ujung jari, yang membuat bulu kudukmu berdiri, yang membuat dirimu lupa pada diri sendiri. Kapan? Jika kamu harus berpikir lama untuk menjawabnya, kamu perlu mendengarkan ini sampai akhir, karena yang akan saya sampaikan selanjutnya mungkin akan menghancurkan seluruh konsep ibadahmu yang selama ini kamu banggakan. Salam Sang Sejati. Kita semua tahu bahwa mengingat Tuhan itu panggilan jiwa. Kita baca firman-Nya, kita sebut namanya, semua itu baik dan mulia. Tapi coba lihat lebih dalam lagi. Jangan takut untuk jujur pada diri sendiri. Bukankah seringkali kita mengingat Tuhan seperti kita mengingat sebuah benda, seperti mengingat lukisan di dinding, seperti mengingat raja yang bertahta nan jauh di atas langit? Kita menempatkan dia sebagai objek ingatan, dan kita adalah subjek yang mengingatnya. Ada jarak di sana, ada dualitas yang tak terjembatani. Di sini aku, di sana engkau. Dan disinilah letak perangkap paling halus itu terjadi. Kita merasa sudah beriman, kita merasa sudah dekat kepadanya. Padahal setiap kali kita selesai berzikir, kita telah kembali pada kesadaran aku sang pengingat. Lalu esok harinya kita berzikir lagi, mengisi ulang tangki spiritual yang kembali kosong. Apakah hakikat perjalanan ini hanya siklus kosong isi, kosong isi, seperti baterai yang dicas setiap malamnya, hanya untuk habis lagi keesokan harinya? Ini masalahnya, dan ini masalah yang sangat serius. Karena kita menempatkan Tuhan sebagai objek yang terpisah, sadar atau tidak, adalah akar dari dosa paling awal. Dosa kesadaran yang masih mengakui adanya aku dan dia. Padahal bukankah tak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya? Lalu bagaimana kita bisa mengingat sesuatu yang seharusnya tidak terpisahkan dari diri kita? Disinilah kita harus membongkar paksa makna kata ingat itu sendiri. Dan apa yang akan saya sampaikan selanjutnya adalah inti dari semuanya. Dengarkan baik-baik. Kata zikir di kedalaman makrifat tidak hanya berarti mengingat atau menyebut, tetapi juga berarti mengalir. Sekarang bayangkan air yang memancar dari mata air. Apakah air itu bersusah payah untuk mengingat sumbernya? Tidak, air tidak perlu berusaha. Air adalah ekspresi alami, perpanjangan langsung dari mata air itu sendiri. Inilah kuncinya. Inilah rahasia yang selama ini terlewat dari ritual kita. Mengingat yang sejati bukanlah aksi mental untuk memanggil kembali yang terlupa, melainkan sebuah kondisi di mana kita tidak lagi menjadi pihak yang mengingat, tapi kita menjadi tempat di mana dia mengingat dirinya sendiri. Berat mungkin, tapi biarkan saya berikan satu analogi yang akan membuat ini sangat jelas. Bayangkan sebuah cermin. Apakah cermin perlu berusaha keras untuk mengingat wajahmu saat kamu berdiri di hadapannya? Tentu saja tidak. Saat kamu hadir, cermin memantulkan tanpa usaha, tanpa jeda, tanpa berkata, "Lihat,
aku sedang menampilkanmu. Cermin dalam keheningannya telah menjadi penampakan dari wajahmu. Inilah dia. Inilah pergeseran paling fundamental dalam sejarah spiritualmu. Seluruh hidup kita selama ini mungkin baru sampai pada tahap aku mengingatmu. Itu tangga yang penting. Tapi panggilan sejatinya bukanlah untuk selamanya menaiki tangga. Panggilan sejatinya adalah untuk tiba di puncak, di mana aku sang pengingat meleleh, luruh, dan yang tersisa hanyalah yang diingat. Transformasi ini mungkin terdengar radikal, dari aku mengingatmu menjadi engkau yang mengingatkan dirimu melalui wadah ini. Ini bukan lagi aku yang melihat, tetapi Dia yang melihat melalui mataku. Bukan aku yang mendengar, tetapi Dia yang mendengar melalui telingaku. Perubahan ini menakutkan sekaligus membebaskan, karena kita bergeser dari posisi sebagai pelaku spiritual menjadi medan bagi tindakan ilahi. Lalu bagaimana rasanya? Selama kita bisa berusaha mati-matian untuk suci, untuk taat, untuk selalu ingat, kita bergulat dengan diri sendiri, lelah dan seringkali kalah. Tapi di titik ini, lelakunya bukan lagi bergulat, melainkan kepasrahan total. Ini bukan pasrah yang berarti lemah. Ini adalah pasrah yang aktif. Penerimaan diri yang penuh dengan kesadaran. Kita berhenti menjadi investor yang menanam modal ibadah demi meraup laba surga. Kita berhenti menjadi buruh yang bekerja mati-matian demi upah cintanya. Kita berubah menjadi tanah. Coba pikirkan, apakah tanah berkata, "Aku akan menumbuhkan benih ini"? Tidak sama sekali. Tanah hanya diam, pasrah, memberikan seluruh elemen dirinya, dan benih itu menumbuhkan dirinya sendiri melalui hukum alam. Tanah lelah menjadi yang ditumbuhi. Begitu pula hati kita. Inilah puncak dari apa yang disebut sebagai syuhud, penyaksian. Ini bukan lagi percaya bahwa Tuhan Maha Hadir. Itu masih sebatas konsep di kepala. Tapi ini adalah menyaksikan secara batiniah bahwa nafas ini adalah hembusannya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya? Bagaimana beranjak dari sekedar konsep menuju penghayatan yang hidup? Bagaimana caranya tidak hanya mengingat Tuhan, tetapi lebur dalam mengingatnya? Ini bukan pencapaian yang bisa direbut dengan paksa. Ini adalah penyerahan. Tapi penyerahan pun butuh lelaku. Bejana yang penuh kotoran ego tidak akan mampu menampung air kehidupan. Ia harus dikosongkan terlebih dahulu. Sekarang duduklah dengan tenang. Biarkan tubuh ini rileks, tapi tulang punggung tetap tegak. Pejamkan mata, palingkan pandangan dari ilusi luar menuju realitas dalam. Arahkan seluruh perhatianmu pada nafas. Jangan dikendalikan, jangan diatur seperti senam pernapasan. Biarkan ia mengalir apa adanya. Rasakan udara dingin menerobos masuk, mengisi rongga dadamu, mengembangkan perutmu. Rasakan jeda kecil, titik hening di puncak tarikan, lalu lepaskan. Rasakan udara hangat mengalir keluar secara perlahan, meluruhkan semua ketegangan. Sekarang perluas kesadaranmu. Dengarkan suara di sekelilingmu, suara detak jam, suara angin, atau suara detak jantungmu sendiri. Ini penting. Jangan menamai suara-suara itu. Jangan berpikir, oh itu suara burung. Itu hanya akan membawamu kembali ke penjara konsep.
Dengarkan saja suara-suara itu sebagai vibrasi murni, sebagai realitas yang muncul dan lenyap di dalam ruang kesadaranmu. Sekarang, tanyakan pada dirimu, siapakah yang mendengar suara-suara itu? Di manakah letak pendengarannya? Cobalah rasakan. Suara-suara itu datang dan pergi, tapi ada sebuah ruang sunyi yang menyaksikan mereka, yang tetap ada, diam, tak tergoyahkan. Di ruang sunyi itu adalah proyeksi terdekat dari kesadaran murni, cermin tempat pantulan ilahi hadir. Ketika kau diam di dalam ruang sunyimu itu, berhentilah menjadi sang pendengar. Jadilah medan pendengaran itu sendiri. Biarkan suara-suara itu lahir dan mati di dalam dirimu, sebagaimana riak lahir dan mati di atas samudra. Engkau bukan lagi riak, engkau adalah samudra. Saudaraku, sang sejati, dalam keheningan inilah, perlahan tapi pasti, konsep aku yang mengingat Tuhan akan meluruh. Yang tersisa hanyalah kehadiran yang senantiasa ada, dan itulah yang diingat. Engkau tidak lagi sibuk mengingat, karena engkau telah tenggelam dalam lautan ingatan. Inilah etos hidup baru, bukan menjalani hidup sebagai makhluk terpisah yang sesekali menyambung diri dengan Tuhannya lewat ritual mengingat. Ini adalah menjalani setiap detik dengan kesadaran penuh bahwa kita adalah manifestasi dari ingatannya yang abadi. Setiap gerak adalah geraknya, setiap pandangan adalah sorot penglihatannya. Pada akhirnya, jangan biarkan ini menjadi sekedar informasi baru yang disimpan di memori kepalamu. Biarkan ia menjadi ragi yang mengubah seluruh adonan kesadaranmu. Mulai detik ini, berhentilah menjadi lelah. Diamlah dalam kemuliaannya dan saksikanlah bagaimana semesta dan seluruh isinya, termasuk dirimu sendiri, terus-menerus diingat, dirawat, dan dihidupi oleh detak jantung keilahian yang paling sunyi dan yang paling intim. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Salam